Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erwin Eka di channel Spiritualpreneur. Nah, Anda sekalian, ya, saat ini yang sekiranya sedang berada dalam kondisi terlilit hutang bank, ya. Misalnya Anda saat ini merasa berat dengan angsuran atau cicilan yang setiap bulannya harus Anda keluarkan, gitu ya. Nah, saya amati banyak sekali yang terus kemudian kondisinya, ya, mereka menyalahkan atau mencari pembenaran atas yang terjadi. Mereka terus kemudian ya sering berada di dalam kondisi di mana ya hutang bank tersebut ya ada riba di sana, ada bunga di sana, ada ya sesuatu yang semestinya secara hitung-hitungan, secara nalar tidak Anda bayar, tapi Anda bayarkan dan lain sebagainya. Mencari pembenaran-pembenaran tersebut, ya, dan terus kemudian menyalahkan, menyesali yang telah terjadi. Ya, sistem perbankan di Indonesia saat ini memang seperti itu adanya, ya. Terlepas dari misalnya ada banyak sekali yang punya dengan katakanlah dalih syariah dan lain sebagainya. Namun ya sekali lagi saya tidak terus kemudian menghakimi tentang halal dan haram semacam seperti itu. Tapi saya ingin Anda sekalian ya. Yang pertama biasanya yang sering terjadi ketika terjadi ya, kesulitan untuk mencicil hal tersebut, menyalahkan diri sendiri tadi, terus kemudian mencari pembenaran-pembenaran tadi. Hentikan semuanya. Semuanya sudah terjadi ketika saat detik di mana Anda tanda tangan kontrak. Kontrak itu mengikat selama jangka waktu tertentu, selama angsuran itu berjalan. Ya tenornya berapa lama misalnya, jangka waktu pinjamannya berapa lama, 3 tahun kah, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun mungkin ya, banyak yang KPR dan lain sebagainya. Dan itulah konsekuensi yang Anda harus ambil ketika itu. Tapi waktu itu saya belum tahu, saya belum belajar banyak soal bunga, soal riba dan lain sebagainya. Ya sudah, orang nggak tahu kan tidak salah ya. Jadi maafkan diri Anda ketika itu, ketika tanda tangani hal tersebut. Jangan terus kemudian menyalahkan kondisi yang ada pada saat itu. Atau mungkin dengan berbagai macam dalih, terdesaklah, terhimpit, tidak ada jalan lain selain hal tersebut, atau tergiur karena ya teman-teman yang melakukan hal yang sama dan lain sebagainya. Ya sudah, semua sudah terjadi. Ya ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, tidak masalah. Ya jadi kita memang berusaha untuk terus kemudian menyelesaikan dalam tanda petik kewajiban kita tersebut. Nanti baru kemudian ketika kita sudah selesai, ketika kita sudah terbebas, atau mungkin bahkan ya saya doakan Anda sekalian bisa terus kemudian menutupnya. Setelah itu bolehlah Anda terus kemudian menyesal, bolehlah Anda terus kemudian berkomitmen untuk tidak lagi ya mencari-cari pinjaman, kredit atau apapun lah istilahnya semacam seperti itu. Itu baru benar. Ya, kalau misalnya di tengah jalan ya Anda terus kemudian itu tadi ya menyesali, menyalahkan dan lain sebagainya. Saya jamin yang rugi itu Anda. Sampai terus kemudian terlilit, bahkan ya naudzubillah min dzalik, banyak yang terus kemudian disita asetnya dan seterusnya ya, atau mungkin yang berupa kendaraan misalnya harus ditarik, dan sangat disayangkan. Sudahlah ya, ketika Anda sudah selesai tanda tangan ya beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu, ambil konsekuensi itu dan ya perbaiki kesalahan itu, bukan terus kemudian ya mencari dalih atas apa yang telah Anda lakukan untuk terus kemudian ya tidak mau membayar dan lain sebagainya. Oke ya, saya rasa itu sedikit tips dari saya dan semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan bagi Anda yang ingin meningkatkan rezeki Anda, meningkatkan omset penjualan Anda bisa mengikuti kelas marketing langit. Info seputar kelas marketing langit ada, Anda bisa bertanya atau mendaftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp kami ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.